Hai. Halo. Halo. Hai. Hai, hai. Halo. Oke. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke. Terima kasih anak-anakku. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Sudah sarapan belum tadi? Sudah. Ada yang belum? Ada yang belum? Ada. Nah, anak-anakku, sebaiknya kalian setiap pagi itu sarapan terlebih dahulu. Agar apa? Agar dalam menerima pelajaran, apalagi di pagi hari, kalian tetap sehat, tetap fokus. Karena semalam kalian kan tidur istirahat ya, perutnya kosong ya. Nah, jadi kalau pagi akan melakukan aktivitas, kalian harus sarapan terlebih dahulu biar tidak ngantuk, biar tidak lemes. Nah, anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk? Saya absen. Anak-anakku, nanti ketika guru memanggil namamu, kalian berdiri sambil menyebutkan benda-benda yang ada di kelas ini. Rekam Megan. Anugrah. Kiki. Naila. Gerakan kenapa? Oh, nggak tahu ya. Coba nanti kita lihat ya, nanti guru biar telepon dulu kenapa dia tidak masuk. Tirta. Oke, ya. Jadi semuanya sudah diabsen. Berarti yang tidak masuk ada berapa? Dua. Terus ada juga ini beberapa yang mejanya kosong. Kenapa? Ya, jadi beberapa anak ada yang ikut seleksi ya. Nah, tapi yang kalian yang ada di sini harus tetap semangat ya. Walaupun teman yang ikut hanya sedikit yang mengikuti pembelajaran, tapi tetap harus semangat. Baik anak-anak, masih ingat pelajaran yang kemarin kita berbicara tentang apa? Teks. Masih ingat apa itu berita? Informasi. Coba tunjuk jari. Nah, anak-anak, apakah masih ada yang ingat materi kemarin tentang berita? Apa itu berita? Coba tunjuk jari. Oke. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Ria. Jadi berita itu adalah sebuah informasi yang disampaikan secara lisan atau hanya lisan saja. Lisan dan tulisan. Yang lisan contohnya apa kemarin? Yang lisan, berita yang disampaikan secara lisan. Baiklah anak-anak, kalau kemarin kita sudah berbicara tentang teks berita. Nah, sekarang
Nah, ada yang sudah pernah menerima surat? Menerima surat sudah belum? Sudah. Nah, anak-anak, surat kalian sudah pernah menulis surat, ya? Sudah pernah menerima surat. Nah, kalian kan sudah pernah menerima surat, menulis surat sudah pernah. Ada yang tahu kira-kira pengertian surat itu apa? Ya, ya, pesan, ya, ya, ditulis. Ya, pesan yang dikirim untuk orang lain. Tepuk tangan untuk Indah. Yang disampaikan Indah tadi ada salah berarti. Nah, anak-anakku, pada saat ini kita akan berbicara tentang surat, membahas tentang surat. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran tentang surat ini nanti diharapkan. Adapun tujuan dari pembelajaran tentang surat ini nanti setelah proses belajar mengajar selesai diharapkan peserta didik kalian nanti dapat apa ini? Mengenal surat pribadi baik pengertiannya. Jadi ini nanti yang diharapkan oleh Bu Guru setelah pembelajaran ini selesai, kalian yang pertama dapat mengenal surat pribadi baik pengertiannya, ciri-cirinya maupun bagian-bagiannya. Yang disampaikan oleh Indah tadi benar apa salah sih pengertian tentang surat? Coba dilihat, dibaca bersama-sama coba. Surat adalah ada berapa sih? Ternyata baca-baca kalau jenis-jenis surat itu ada dua, yaitu yang pertama adalah pengertiannya apa surat pribadi? Anak-anakku, nanti kalau kalian saya suruh membuat surat, nah nanti ada tugas membuat surat ya. Kalian harus tahu apa saja bagian-bagian surat pribadi. Yang pertama yaitu, silakan dibaca bersama-sama. Di dalam menulis surat, yang pertama adalah tempat dan tanggal. Nah, misalkan Gandrung Manu, tanggal 10 Januari 2024. Nah, itu termasuk tempat dan tanggal penulisan surat. Kemudian alamat surat. Alamat surat itu adalah isinya apa? Nah, kalau surat pribadi maka tutupi saja. Untuk sahabat Bunda, itu termasuk alamat surat untuk sahabat Bunda.
depan belakang ya, kelompok untuk menerima tugas tentang surat dari apa yang sudah diajarkan tadi. Silakan kalian berkelompok yang depan belakang ini, depan ini dengan belakangnya, depan belakang. Berarti kita gabung ke sini langsung membentuk kelompok depan belakang. Posisinya saja yang depan, posisinya di depan belakang. Ya, para anak untuk tugas kelompok
Siapa yang menulis surat? Nah, yang menulis surat berarti yang bawah yang tanda tangan ya, yang tanda tangan yang tertulis di bawah itulah si penulis surat. Kemudian siapa yang dikirimi surat? Alamat surat siapa? Nah, sudah bersama ya. Ya, jadi yang di atas yang alamat surat itu adalah orang yang dikirimi surat. Kemudian pertanyaan yang ketiga sudah sama kan tadi. Apa tujuan penulis mengirimkan surat? Tujuannya apa tadi? Tujuannya apa tadi? Si Fadri? Coba dibaca tujuannya menulis surat tadi apa? Untuk mengungkapkan perasaannya kepada Pak Makula. Sudah sama kan? Dari benar semua ya. Ya. Kemudian yang keempat, tuliskan harapan-harapan penulis surat kepada penerima surat. Harapannya apa tadi Wendy? Ada yang berbeda? Harapan-harapan? Sama? Sama? Sama. Oke, berarti sudah benar semua ya. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Berarti sudah selesai. Nah, kalian nanti silakan untuk hasil diskusi nanti ditempelkan di mading sekolahan. Jadi nanti ya, nanti dilengkapi, ditulis yang bagus, dipindah dengan tulisan bagus, nanti ditempel biar kalian setiap saat nanti bisa membaca. Oh, ini kemarin hasil diskusi saya. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang coba kalian kembali duduknya sudah berkelompoknya sudah selesai, kembali menghadap ke depan semua. Ya, silakan menghadap ke depan. Nah, anak-anakku, pembelajaran tentang surat pribadi cukup sampai di sini. Nah, jadi nanti pertemuan yang akan datang kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Tapi anak-anak, dulu kepengen tahu kalian tadi betul-betul paham apa tidak? Apa tadi pengertian surat? Ada yang mau jadi? Pengertian surat adalah? Yuk. Tinggi, berdiri. Nah, tepuk tangan untuk Kiki. Kesimpulan dari pembelajaran tadi yaitu pengertian surat. Kalian harus paham dulu ya pengertian surat. Nah, kemudian apa itu tadi? Coba ciri-ciri surat tadi apa ciri-ciri surat? Ciri-ciri surat ada yang mau menyampaikan ciri-ciri surat yaitu? Yuk. Ciri-ciri surat. Betul Pak? Betul, seperti itu? Betul ya, tepuk tangan. Itu adalah pembahasan tentang surat. Yang pertama pengertian surat, kalian sudah paham. Kemudian ciri-ciri surat, sudah paham. Nah, jenis-jenis surat tadi ada berapa? Ada dua, yaitu jenis-jenis surat ada dua, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Nah, dalam pembicaraan ini tadi, pembahasan kali ini kita sudah membahas tentang surat pribadi
bisa